Ibadah yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi selain 4 pokok tersebut
Masih banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan di sela-sela melakukan 4 kewajiban kita sebagai orang muslim terhadap jenazah dan dicontohkan oleh beliau. Di sini diterangkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, beliau ini pengarang kitab dari Mesir zaman dan beberapa tahun yang lalu. Kitab ini standar internasional sehingga tidak berpihak kepada organisasi manapun. Tetapi kitab ini ditulis secara objektif, secara valid dan juga otentik. Kitab ini ditulis berdasarkan sumber-sumber yang kuat yang sahih dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu utawi sunnah iku liman kang mungkar kang ono sapa man ala qabri ing atase kuburan. Ayyahsa yang kau nyakut sapa fil qabri ing dalem kuburan salasa hasayatin lawan pira-pira panjang. Biasanya di kelawan kanan loro wong jami'an halis kabeh mingti balirot sing sakit arah-arahe sirai jenazah sirai mayit. Para ingkang dipun rahmat kalih Allah. Selama ini kita sering menyaksikan setelah jenazah itu dimakamkan, orang yang melayat itu mendekati pemakaman kuburan yang dimakamkan tadi, mendekat lalu memegang tanah, diurai-uraikan takut jumputi Wonosobo, lalu ditaruh di atas makam itu. Banyak tindakan. Sebetulnya dalam hati saya bertanya, apakah ada dasar hukumnya? Apakah juga zaman Nabi juga dipraktekkan? Apakah ulama-ulama salafus saleh ini ketika mereka menganjurkan, apakah juga cukup dengan dalil-dalil yang asal? Ternyata dalam kitab ini diterangkan, Syekh Nawawi menjelaskan ada hukum sunnah bagi orang yang telah memakamkan jenazah, lalu kemudian mereka mengambil tanah atau bahasa Jawa itu nyangkuk-nyangkuk atau jumput-jumput, lalu diletakkan di pemakaman itu sebanyak 3 kali. Di arah mana Pak? Namanya makam itu kan mulai kepala sampai kaki. Di arah mana? Kadang-kadang orang-orang angger-angger tak nyangkuk-nyangkuk, namun tetapi mereka yang belum mengetahui anjuran maupun dasar hukumnya sangat penting yang pas kepada kepalanya, kepada tengah-tengahnya dan kepada kakinya. Ini yang tepat yang mana dalam kitab ini diceritakan min kibari roksi, ternyata dari arah-arah kepala jenazah. Lupa kalau memang dari arah kepala orang-orang setelah melayat mau pulang itu pasti spot dan ditaruh di pemakaman keroyokan lah. Kaki musik itu wesik nong yang melok, kaki musik gede kamu kecil yang melok kadang sudah udah ternyata anjuran di dalam kitab ini lurus pada kepala. Ini anjuran. Dan kemudian sambil mengatakan apa, apakah hanya cukup takut-takut lemah ditega terjadi pemakaman itu kola nyerita Allah dawa sobat jasakan kelompok min ashabina sangat sahabat-sahabat kita mengarang kitab yusahab dianjurkan sunahkan Allah ayatullah yang mengucapkan bil hasyatil ula yang dalam nyakup sing kamunan
ternyata ada anjuran untuk berdoa minha pola-pola pada cakupan yang pertama ini mengucapkan minha saking lemah pola-pola kita akan sobat yang khusus Allah mungkin sirokabe. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran minna pola-pola wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum daratan ukhra. Ini kita tahu dalam surat Toha ayat 56. Ternyata jika kalimat ini dianjurkan dibaca ketika kita menaruh tangan atau nyangkut tangan diletakkan tepat pada kepala jenazah yang dimakamkan. Yang pertama, minta melakukan dari tanah ini kan Allah menciptakan manusia. Yang kedua, wafiha hidup cakupan yang kedua, dan di dalam tanah ini itu kita akan dikembalikan. Itu balik nasabah itu Allah mungkin sirokabe. Wafisani sasina dalam ambalan sing nomor 3 cakupan yang ketiga. Wafisani saking tanah nuhuri juga nasabah itu Allah mungkin sirokabe tarokan yang dalam ambalan prokan itu. Maksudnya apa? Kita sadar manusia ini adalah makhluk. Manusia ini ciptaan Allah, terbuat dari tanah siapa? Yakni Nabi Muhammad alaihissalam, terbuat dari tanah diciptakan dalam beberapa kitab. Penciptaan Nabi Adam ini teruji secara kosmologi, secara alam, di mana diceritakan ketika Allah menciptakan Adam dari tanah yang itu ternyata sembal tanah itu dipepet dipanaskan sebanyak kurang lebih 40 tahun. Lalu juga didinginkan selama 40 tahun ini diuji. Dan kita manusia anak turun manusia di dunia ini adalah anak turun Nabi Adam. Nabi Adam dan juga Ibu Hawa menurunkan beberapa anaknya keturunannya dan juga bercabang-cabang sampai penjuru dunia. Ini asli manusia itu keturunan Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Ibu Adam, anak turun. Makanya tidak dibenarkan ketika ada sebuah teori yang menyatakan manusia itu keturunan dari seekor serangga, tidak dibenarkan. Teori oleh profesor manapun, oleh para ilmuwan manapun, pakar biologi manapun, jelas itu bertentangan dengan Al-Quran. Lalu Al-Quran juga bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Wa laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak turun Adam. Ini sebuah catatan utama yang harus diperhatikan oleh manusia, bahwa saja mereka diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk dan dimuliakan, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan di sini ternyata manusia diciptakan dari kemudian dikembalikan ke dalam tanah dan juga dikeluarkan dari tanah. Ini ayat ini memberikan kesadaran kepada kita. Sak gede-gede wong, sak kuat-kuat wong, sak hebat-hebat wong, suatu saat kami akan kembali ke dalam tanah. Dengan rasakan tanah itu posisinya di mana? Di bawah, nisor, tidak menungsok, tidak kewan. Dia tempat yang paling bawah, dan tempat resapan air hujan dari langit, tempat pembuangan kotoran, tempat segala-galanya paling akhir adalah tanah. Ini mana
harus memiliki sifat tawadhu, yakni rendah diri, adab asal, menghargai orang lain. Saat-saat tetap wajib tawadhu. Sak dhuwur-dhuwur jabatane tetap harus mempunyai sifat rendah hati. Sak dhuwur-dhuwure wong kudu menghormati yang rendah. Karena apa? Ujung akhir kehidupan seseorang akan dikembalikan kepada Tuhan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Itu filosofi dalam ayat yang kita baca dan kita kaji pagi hari ini. Wa yustahabbu lan disunnah Allah ayya mu'adda yang lalu sepupu indahu ing dalam saking jenazah yang dimakamkan pada firagi ing dalam satu jam saat dan ing dalam satu saat qadroma ing dalam paning kira-kirane waktu longso tunharu disembelih apa juzul untuk wayuk samlan bagi apa lahumah dan ingin untung wajah sebulan sibuk sopo al-qahiduna bila-bila wong sing lungguh kabeh bitilawati Al-Qur'an kelawan maca Al-Qur'an wal du'a ila al-umuril mayyit kedue mayyit wal wa'di lan ambil mauqidah wal hikayatil ahlil khairi lan bila-bila bisa-bisa penduduk ahli kebagusan wa akhbari salihin dan bila-bila kabare wong-wong sing soleh-soleh kabeh. Dan iki para bapak rahmatullah. Setelah seseorang meletakkan tanah di pemakaman itu, apa yang dilakukan? Dianjurkan duduk-duduk lenggah-lenggah di sebelah pemakaman itu. Kapan sampai kapan? Apakah lama atau sebentar? Di sini tidak ada keterangan lama dan juga waktu paling sedikitnya. Saat semenit. Karena apa? Di sini juga diberikan penjelasan saat itu ukurannya Allah. Ternyata diberikan penjelasan ukurannya waktu yakni seekor unta itu disembelih dan juga dibagikan dagingnya. Ternyata waktu merawat unta disembelih dan juga dibagi ini jelas waktunya lama. Waktunya lama sekali. Sapi paling cepat merawat sapi itu 1 jam. Itu enggak 1 orang atau berapa orang. Unta kalau pengen ya sama 1 jam. Bahkan sampai membagikan dagingnya ini batasan-batasan waktu nanti kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. 20 kali panjang saya dianjurkan duduk di area pemakaman itu kurang lebih kalau kita kontekstualisasikan waktu ini saat ini kurang lebih 3 jam. Apa yang dilakukan duduk di situ? Ternyata dianjurkan kita sibuk untuk membaca Al-Quran. Dikekek pojok, ahad, monggo, sing penting itu ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah, monggo. Surat-surat yang lainnya yang pantas, yang cocok, yang di dalamnya diceritakan hal-hal akhirat, pentingnya kematian dan sebagainya. Sangat-sangat dianjurkan. Ini perintah membaca Al-Quran ayat-ayat yang ini sehingga kita bebas bacanya apa. Dan kemudian doa ini mendoakan kepada jenazah di situ. Duduk waktu yang sangat lama. Ini mendoakan kepada mereka. Berdoa itu bagaimana? Mampu. Doa itu permohonan yang disampaikan oleh seorang hamba kepada rohnya atau kepada Tuhannya atau kepada Allah. Sama boleh bahasa Jawa,
Indonesia monggo, bahasa Madura monggo, Arab monggo, terserah apa yang kita miliki, apa yang kita pahami dan kita mampu, kita ucapkan aja karena mendoakan kepada mayit tersebut. Walau kita juga mengambil mau itu, maksudnya apa? Kita mengambil iktibar. Wah, ternyata satuan manusia yang bagaimana itu paling sak sugi-sugi menungso nikmati kondonia ditinggal, sak ayo bojo nikmati yo apa belum bisa mati, sak gandeng-gandeng bojo nikmati ditinggal, sak akeh pondok nikmati gantiku. Ini adalah mau itu nur maupun juga ibadah yang patut kita resapi dan juga kita introspeksi. Makanya kalau orang sadar dalam hal ini, duitnya sing akeh, penduduk sing akeh, tidak hanya digunakan belanja dunia semata, tetapi diharapkan dibelanjakan kita salurkan untuk kehidupan di akhirat. Apa itu amal jariah? Apa itu sedekah jariah? Apa itu wakaf? Diwakafkan untuk kebutuhan kaum muslimin, proses akta ikrar wakafnya di kantor urusan agama ketamatan, lalu dikeluarkan sertifikatnya di BPN Badan Pertanahan Nasional, diperuntukkan untuk siapa? Pada wakilnya, orang yang memiliki tanah tersebut. Maka itu diniatkan untuk si wakilnya. Tujuannya apa? Agar tanah tersebut diperuntukkan untuk kaum muslimin dan pahalanya setiap saat, setiap waktu dikirimkan Allah kepada orang-orang yang beriman tersebut. Dan ini termasuk orang-orang yang sadar terhadap ajaran agama Islam. Ternyata apa yang terjadi? Tidak pernah wakaf, tidak bersedekah jariah. Kadang-kadang sampai mohon maaf, zakat tidak ditahu, tapi sedekah itu gede-gede. Lu apakah beda dalam sedekah sama zakat beda? Kalau zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Kalau zakat itu diberikan 8 golongan: fakir, miskin, orang-orang yang baru masuk Islam, amil atau basnas, ada amil zakat atau lazim di beberapa ormas. Itu mereka orang yang menerima zakat. Tapi kalau sedekah itu sak senengnya sedekah. Kadang aku nek sedekah nek kondone umat ya enak. Ayo kumpul nanti dadi kayangan. Mangan sing enak-enak pesen zakat sampeyan. Wis maksud semua enak. Bulan renang dan lain sebagainya. Mana pada sisi dan kondone wis padha sugi mobil pajak Fortuner Innova sing teko mereka orang yang bersedekah. Tapi kalau zakat beda, orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Jadi ini perbedaan. Zakat wajib dikeluarkan, sedekah itu sunnah. Dan di sini ketika orang sadar sambil mau itu harta yang banyak yang dia miliki, kita salurkan ke sana untuk jarinya berupa bangunan-bangunan, lembaga pendidikan, tempat-tempat ibadah, fasilitas umum, dalane kok jero dan gote kok buntu yang digunakan dengan menggunakan uangnya. Ini termasuk jariah. Kadang-kadang malu semakin akhir-akhir ini gara-gara harga yang larang, justru tanah fasilitas umum tambah cukup, Pak. Jalan raya, jalan kampung, biayanya itu
meter, akhirnya tidak 4 meter, kilometer, kayak bangun ngomong. Ngomong kadang-kadang kita semua karya ngomong, terasi ngomong, sampai jalan pasukan ngomong, itu diambil, bagaimana hidupnya? Ya orang kalau tidak boleh. Nah ini termasuk kecurangan-kecurangan dalam kehidupan, wakil contohnya ini. Kau mampu sing ngomong sing tempat sampai sekarang sing kabel gue diadu gue pakar metu toko tanah ini tikungan besek kambang itu berangkat kendaraan gara-gara tangannya tambah sempit resiko akan dia terima sendiri. Nah ini berarti tidak bisa al-waktu mengambil sebuah pitutur atau hikayat. Wah hikayat dari al-Qur'an. Loh, hikayat cerita-cerita kisah orang yang akan melakukan kebaikan harus contoh. Kadang contohnya apa? Wong niku pun meninggal dunia. Waktunya suwe, tapi jelok lemes. Ambune wangi pada belum dimandikan. Kulit-kulitnya lemes. Anggota kulitnya lemes. Berarti ini tanda-tanda orang yang bagus. Wajahnya kadang-kadang sembrenggan sampai tersenyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena dia melihat indahnya surga sama oleh bidadari. Lalu meninggal itu wajahnya ceria, senyum, jelas, tegas. Belum menyaksikan beberapa orang keluarga dekat kami rawat, kami mandikan, melihat wajahnya dalam keadaan oh ini baik, meninggal Rasul Khotimah. Masya Allah, yang tadi itu dibuka wajah itu cerita, padahal belum dimandikan. Tapi di sisi lain kami juga pernah melihat jenazah-jenazah wajahnya itu berputih, susah, ngambil yang wajahnya itu berputih, ambil sengir kan. Bahkan bau aroma itu menyengatkan hidup sampai 3 hari rosok. Ini tanda-tanda yang sudah ditampakkan oleh Allah semasa hidup di dunia. Ini sudah terlihat jawabannya. Bahkan kamu ternyata orang-orang semacam itu terlihat mengusing ibadah, tinggal ya Allah, singkat kamu ibadah ya Allah. Sing ahli sholat ya Allah, sodako ya Allah, sing gak ahli sholat ya Allah pun terjadi. Lebih penting kita bisa mengambil ibarat, mengambil hikayat contoh-contoh, bahkan banyak orang yang kita saksikan meninggal dalam keadaan ibadah. Imam meninggal dalam keadaan sujud, selengane selawatan pimpin asyokol batu alaina mahalul yang ambil sambil duduk-duduk terbang ternyata meninggal. Ketika membaca Al-Quran ternyata meninggal. Ketika itikaf meninggal di tempat. Ketika sholat meninggal di tempat. Ini buahnya kisah-kisah yang kita tahu. Makanya harapan kita itu mudah-mudahan dicapai oleh Allah, dipanggil oleh Allah sesuai ajar yang ditentukan ketika melakukan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nikmatnya. Cing golek manut buat umure. Gusti yang paling Gusti 100 tahun Gusti anak-anak cukup dengan manfaat yang paling jauh. Sebetulnya panjang umur itu maksudnya apa? As-sa'adatu fil umri fi ta'atillah. Panjang umur yang dimaksud adalah hidupnya digunakan untuk patuh fi ta'atillah, memenuhi, melakukan, mendirikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting itu di sini. Bukan dari sisi durasi waktu bang. Apalah artinya 90 tahun gak tahu dia macam masjid, gak tahu dia baca Quran, gak tahu dia baca tasbih. Tetapi mereka yang usianya dicapai oleh Allah 35 tahun misalnya, sangat pendek, ternyata aktivitasnya diumpat 5 waktu jamaah Quran, 32 minimal 3 juz,
membaca Al-Quran, mengabdikan diri kepada lembaga pendidikan, aktivitas sosial, membantu sama melakukan. Ini kalau kita waktu ini ditambah isinya banyak daripada waktunya panjang tak kosong. Sing penting niku isine duduk kesine itu kemasan. Niki lho yang paling utama usia panjang umur niku baik. Mari kita diharapkan mengambil hikayat-hikayat Al-Imam Al-Baikan, Waqbar Salihin, dan juga habar atau kisah-kisah berita-berita yang dilakukan oleh para salafus shalihin. Lebih tujuan utama. Ternyata Allah memberikan peringatan, Allah memberikan syarat pendidikan kepada manusia, tidak hanya di lembaga-lembaga formal, tidak hanya di lembaga non formal, tapi dimanapun, bahkan sampai kematian yang dialami oleh manusia itu terdapat pendidikan, terdapat peringatan bagi orang-orang yang hidup. Makanya ada sebuah istilah talqin yang dilakukan oleh seorang yang hidup kepada orang yang mati. Tujuannya adalah mendidik, sebetulnya tidak hanya mendidik yang mati, tetapi juga mendidik orang yang masih hidup di sekitarnya. Cek foto eling sampai kematian dan kiri maut eling sampai mati, dan yang paling eling sampai mati. Insya Allah perbuatannya, ucapannya, tindakannya ini akan mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan juga pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit yang kami sampaikan ini yang terus sabda dan sekali ilmu manfaat mungkin mampu menciptakan diri kita menjadi orang-orang yang taubat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan juga menjemput hidayah Allah, dan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah, qawi ajzana, ya Allah yang hadir beserta keluarganya dan para orang-orang yang mencintainya. Berikanlah kekuatan kepada kami mereka, berikanlah kekuatan fisikal, ruhani kami ya Allah, dalam mewujudkan ini kami akan melakukan perintah berupa puasa, berupa qiyamul lail, berupa tadarus Al-Quran, berupa mendekatkan diri takarrub kepada Allah dalam bulan Ramadan. Berikanlah kekuatan kami dan mereka, baik secara jasad maupun roh. Kekuatan kepada kami dan ya Allah akan kita gunakan untuk menempuh rahmat-Mu, menjadi maghfirah ya Allah. Innaka antal Baliklah ya Allah, firojana wa sya'rana, berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab dan kami lalu ya Allah, dan bulan Sya'ban yang saat ini kami tempuh ya bulan ini membalik Ramadan ya Allah. Pertemukanlah kami dengan bulan yang penuh rahmat, ampunan dan juga kebebasan dari neraka ya Allah selama di bulan Ramadan sebulan penuh. Berikanlah kesempatan kami dan mereka untuk menuntut rahmat-Mu dan juga ampunan-ampunan yang terbebas dari neraka. Innaka la tukhziful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَالْأَبْرَارَ يَا عَزِيزُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْفَاتِحَةُ. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.